warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jami hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdah. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musalla al-jihad, bapak-bapak, para ustadz, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Nashaihul Ibad. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita telah sampai pada makalah yang kedua di halaman 17 di buku yang Bapak pegang, itu di halaman 17. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wal maqalatu tsaniyatu qala an-nabiyyu alaihi salam alaikum bi mujalasatil ulama ayil amilin wastima'i kalamil hukama ayil alimin bidatillah. Makalah yang kedua, nasihat dari beberapa nasihat dari 214 nasihat yang ada dalam kitab ini. Nasihat yang kedua, bersabda Nabi alaihi salam, Nabi Muhammad bersabda, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian, wajib atas kalian itu untuk duduk bersama ulama. Mujalasah al ulama ayil amilina, maksudnya ulama yang mengamalkan ilmu-ilmunya. Wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan ucapan hukama, yaitu orang-orang yang mengetahui zat Allah, al alimina bidatillahi ta'ala, yang mengetahui terhadap zat Allah ta'ala, al musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang sesuai dalam perkataan mereka dan juga perbuatan mereka. Fa innallaha ta'ala. Nah, ini kelanjutannya yang dalam kurung masih sabda Nabi, yang di luar kurung itu bukan, yang dalam kurung itu masih sabda Rasulullah. Fa innallaha ta'ala yuhil qalbal mayyita, karena sesungguhnya Allah ta'ala menghidupkan hati yang mati, binuril hikmati, dengan cahaya hikmah. Apa itu hikmah? Al ilmin nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Kama yuhil ardo al-maitata bima'il matori, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang mati, bima'il matori, dengan air hujan. Ini pesan pertama, pesan kedua atau makalah yang kedua dari makalah dua, dan diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab yang artinya yang dua-dua bab yang pesannya itu mengandung 2 poin. Poin yang pertama, hendaklah kita semua ini duduk bersama ulama. 1. Yang kedua, hendaklah kita semua ini mendengarkan ucapannya hukama, yaitu orang-orang yang mengenal Allah. Poin kedua. Kenapa alasannya? Kata Rasulullah, karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu yang bermanfaat, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang mati dengan air hujan. Yang pertama di sini ulama. Yang dimaksud dengan ulama di sini adalah al ulama al amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama itu saudara jamak dari alim. Jadi alim jamaknya ulama. Di Indonesia udah digabungkan, kadang disebut dengan alim ulama. Satu orang alim, kalau banyak ulama. Nah, ulama ini siapa? Orang yang mengetahui hukum-hukum Allah.
Dia tahu wajib-wajib yang ditetapkan oleh Allah, dia tahu mana yang sunnah, dia tahu mana yang makruh, dia tahu mana yang haram, dia tahu mana yang mubah, dan dia mengenal hukum-hukum ini lalu diamalkan oleh dia. Yang wajib-wajib dilaksanakan, yang sunnah-sunnah ditambah juga dia laksanakan. Kemudian yang haram-haram dijauhkan, yang makruh sebisa mungkin dikerahkan upaya dijauhkan juga. Ini adalah ulama yang mengenal hukum-hukum Allah dan mengamalkan hukum-hukum Allah. Jadi ya, jelas yang di sini yang dimaksud adalah ulama yang amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Emang ada Ustaz ulama yang enggak mengamalkan ilmunya? Ada. Ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, dia hanya sekedar tahu hukum-hukum Allah, tapi hukum-hukum Allah itu dilanggar. Ada yang seperti itu. Dia tahu kalau sebenarnya menjilat kepada orang kaya itu adalah haram, tapi dia tetap mendekati orang kaya itu supaya dapat keuntungan dunia. Kalau diundang tahlilan sama orang susah, tahlilnya ya 21, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau diundang sama orang kaya, karena dia tahu amplopnya nggak bisa ditekuk, amplop kalau nggak bisa ditekuk tebel Pak RT, ditekuk begini balik gitu. Karena tahu maka tahlilnya 1000. Nah hanya dengan ini, ya hanya dengan keuntungan materi dia menilainya, maka ilmu-ilmunya tidak diamalkan. Dia tahu hukumnya haram tapi tetap dia terjang. Dia tahu kewajiban-kewajiban tapi dia tinggalkan. Sama kayak orang ahli hukum, saudara. Biasanya orang yang ahli hukum itu kan yang tahu celah-celah hukum di mana. Pengacara-pengacara itu tahu celah hukum di mana. Begitu juga ulama, ini dia tahu celah-celah hukum, dan kadang-kadang ada juga yang seperti ahli hukum itu dilanggar. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah, hendaklah kita duduk bersama para ulama. Ini ulama yang mengamalkan ilmunya, bukan ulama yang hanya sekedar hafal hukum-hukum saja, tapi dia tidak mengamalkan hukum-hukum Allah. Ini pesan Rasulullah yang pertama. Yang kedua, hendaklah kita semua ini mendengarkan ucapan hukama. Siapa itu hukama? Hukama itu orang-orang yang mengenal zat Allah. Kalau ulama tadi hanya sekedar, di sini Rasulullah membedakan antara ulama dengan hukama. Kalau ulama tadi hanya sekedar mengenal hukum-hukum Allah saja, tahu hukum yang wajib, hukum yang sunnah tahu, hukum ngelotok pokoknya ngelotok, kemudian tahu hukum yang makruh, hukum yang haram dia tahu, yang mubah-mubah juga dia tahu, semua hukum-hukum. Ini hanya sekedar mengenal hukum saja. Nah, sedangkan hukama ini bukan mengenal hukum tapi mengenal zat Allah. Dia mengenal betul bahwa Allah itu maha kuasa. Dia mengenal betul bahwa Allah itu wujud, Allah itu dahulu dengan sifat-sifat yang sempurna, sehingga pengetahuannya kepada zat Allah ini menimbulkan rasa takut dalam hati dia. Lebih dari kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang pertama hanya sekedar mengenal hukum saja, kalau ini dia tidak, kadangkala dia tidak mengenal hukum, tapi karena dia mengenal sifat-sifat Allah, Allah yang memperkenalkannya, maka dia mengenal Allah dengan tingkat pengenalannya yang tinggi dan melebihi para ulama yang hanya sekedar mengenal hukum-hukum aja. Ini hukama. Hukama ini orang-orang yang mengenal zat Allah, dan biasanya hukama ini ucapan dan perbuatannya benar. Jadi kalau dia bilang A, jadi A beneran. Namanya hukama. Hukama bisa diartikan di sini orang-orang yang ucapannya dan perbuatannya ini sesuai, tidak pernah berselisih antara ucapan dengan perbuatannya, tidak pernah lain antara ucapan dengan perbuatannya, itu pasti benar. Mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar mengenal Allah. Di sini Rasulullah membagi dua kelompok, ada ulama
mengenal hukum-hukum Allah, ada hukama, bukan hanya mengenal hukum-hukum Allah, mengamalkannya, tapi hukama ini mengenal zat Allah. Kadangkala disebut sebagai arif billah, orang-orang yang mengenal Allah. Arif itu artinya kenal. Perolehannya kadang disebut sebagai ma'rifat, ma'rifat yang sesungguhnya, yaitu ma'rifat yang artinya mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan-perbuatannya. Waktu ada hujan, dia bisa melihat bahwa di situ ada kekuasaan Allah, ada campur tangan Allah di situ. Waktu ada pemberian karunia yang banyak pada dirinya, dia bisa melihat bahwa ada Allah dalam skenario itu. Dia senantiasa melihat itu. Ini namanya hukama. Kadangkala kelompok yang disebut dengan hukama ini kadang nggak pandai berbicara hukum-hukum Allah. Jadi kalau disuruh debat masalah hukum ya nggak bisa. Beda sama ulama. Nah, dua kelompok ini adalah dua kelompok orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk dekat, duduk bareng mujalasah itu. Kita dianjurkan untuk duduk bareng, artinya berguru kepada dua kelompok orang ini, yaitu orang yang mengenal hukum-hukum Allah, supaya kita tahu sholat itu syarat rukunnya bagaimana, supaya kita tahu puasa yang benar itu puasa yang bagaimana, apa cukup puasa badan aja atau dengan puasa hati, puasa anggota yang lain, puasa mata, puasa telinga dan lain sebagainya. Ini yang tahu ulama. Dan juga kalau kita bisa menemukan, maka carilah hukama, yaitu orang kadang dia tidak kenal dengan hukum-hukum Allah, tapi hatinya mengenal Allah. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, dari sini bisa kita simpulkan kalau orang-orang pilihan Allah yang dianjurkan untuk kita temui, yang dianjurkan untuk kita kumpul bareng bersama mereka, ini ada yang disebut dengan ulama arifin, ada yang disebut dengan ulama nusus, yaitu orang-orang alim, orang-orang yang mengerti nas-nas atau teks-teks hukum, Al-Quran, hadis, dalil-dalil dia tahu. Ulama nusus ini penting kita ikutin dan wajib, karena kita wajib ngaji sama yang seperti ini, yang tahu teks-teks hukum, yang tahu kitab-kitab, kita ikut juga yang seperti ini. Satu lagi, kalau tadi ulama nusus, ada ulama nufus. Nufus itu jiwa. Ini laksana dokter atau tabib yang bisa mengobati penyakit-penyakit hati kita. Kadang dengan orang-orang yang seperti ini, hanya ketemu aja dari rumah, pikiran kita pusing banget, puyeng bawaannya, tapi sampai di depan dia belum cerita apa-apa, itu kita udah adem bawaannya. Ini yang namanya ulamaun nufus. Mungkin bisa dikatakan al-hukama ini orang-orang yang mengenal zat Allah. Ini adalah ulama-ulama yang membimbing jiwa kita, membimbing hati kita. Dua inilah yang harus diambil ilmunya oleh kita. Kita harus sering-sering kumpul bersama kedua kelompok orang ini. Kenapa Rasulullah menganjurkan? Karena Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu yang bermanfaat, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Allah umpamakan, Nabi Muhammad membuat perumpamaan di sini hati dengan tanah. Tanah kalau disiram air kemudian ditanamin, gampangannya akan tumbuh Pak ya. Pasti tumbuh itu. Tumbuhan yang naik ke atas ini akan memberikan manfaat. Ya karena tanahnya dikasih air, airnya air hujan. Persamaannya antara air hujan dengan ilmu yang bermanfaat itu sama-sama dua-duanya turun dari langit. Air hujan turunnya dari mana, Pak Nunung? Langit. Ilmu yang bermanfaat turunnya dari langit juga. Walaupun perantaranya dulu, perantaranya ustadz atau perantaranya kiai-kiai, tetap yang memberikan pemahaman itu Allah dari langit. Air
Air hujan di sini persamaannya adalah dengan ilmu yang bermanfaat karena memang sama-sama turun dari langit. Kemudian yang kedua, perumpamaan kalau tadi air dengan ilmu yang bermanfaat, tanah dengan hati. Tanah yang disiram air hujan ini kadangkala langsung tumbuh begitu aja dan tumbuhannya bermanfaat. Ya rumputlah tumbuh kalau kebetulan di situ sebelumnya memang ada pohon mangga, ada pohon duren, yang tumbuh aja pohon itu dan juga berbuah. Ini bisa bermanfaat. Tanah yang seperti ini disiram hujan bermanfaat. Mangganya bisa diambil sama orang, kita yang ambil juga nggak apa-apa, dimakan. Pohonnya sendiri bisa buat tempat berteduh. Kalau orang pada capek ngaso di situ, dibikinin saung-saungan dan di bawahnya. Manfaat nggak tuh pohon? Manfaat. Tumbuhnya dari tanah yang disiram air hujan. Hati juga demikian hati. Apa yang tumbuh dari hati? Karena ilmu yang bermanfaat. Yang tumbuh dari hati karena ilmu yang bermanfaat adalah amal kita atau perbuatan kita. Ilmu masuk ke dalam hati. Ilmu apa? Ilmu tentang wudhu masuk ke dalam hati kita, kemudian kita amalkan. Kita mulai praktekin cuci tangan, kumur-kumur, istinsya, kita mulai praktekin nawaitul wudu al-rabbil hadatil. Ini yang muncul, wudu yang muncul ini adalah tanaman atau tumbuhan-tumbuhan. Nah, tumbuhan-tumbuhan ini bermanfaat untuk akhirat kita dan nanti kita akan petik buahnya. Ilmu tentang wudu, ilmu tentang sholat juga begitu. Ilmu tentang sholat bermanfaat masuk ke dalam hati. Kalau ilmu masuknya ke dalam hati, kalau air hujan masuk ke tanah. Ilmu yang bermanfaat masuk ke dalam hati, kemudian dari hati itu kemudian muncul amal atau perbuatan kita. Apa itu sholat? Karena ilmu yang tentang sholat. Karena ilmu yang bermanfaat, mendengarkan pelajaran-pelajaran, mendengarkan nasihat-nasihat, tahu keutamaan puasa sunnah, maka Kamis pada mulai puasa. Nah, puasa sunnah itu atau perbuatan-perbuatan lainnya itu adalah tanaman yang tumbuh dari hati. Karena amal itu harus tumbuh dari hati, minimal niatnya, saudara. Kalau nggak ada niat dari dalam hati, maka amal itu percuma. Kita misalnya kita madep, sama-sama madep kulon, madep kiblat, ada tiang bendera, tapi di sebelah kulonnya ada tiang bendera. Kemudian kita persis dirinya kayak diri orang sholat. Nah, habis itu kita ruku. Kalau nggak pakai niat, maka itu diri kita tetap nggak dinamakan sebagai sembahyang, dinamakan sebagai sholat. Meskipun kita menutup aurat, udah wudu juga, tutup aurat, wudu juga, semua syaratnya, tapi karena nggak ada niat, rukun pertamanya itu nggak ada, maka diri kita nggak disebut, berdirinya kita nggak disebut sebagai sholat, tapi disebut sebagai upacara. Karena beda, yang sholat harus ada niatnya. Di mana niat letaknya? Niat itu letaknya dalam hati. Nah, dari situlah tumbuh dalam hati, karena ada ilmunya, ilmu yang bermanfaat dari hati, maka tumbuhlah perbuatan seperti sholat, tumbuhlah perbuatan seperti sedekah atau infak sama anak yatim, karena dia tahu manfaat infak dari hati, karena masuk ilmu yang bermanfaat tentang baiknya puasa di hari terang bulan atau tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Dia tahu, dalam hati masuk ilmu tentang itu, kemudian dia mulai puasa. Maka puasanya dia ini adalah laksana tumbuhan yang terus tumbuh karena disiram oleh ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu dari hati kemudian muncullah tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat. Pemahaman masuknya ke dalam hati, ilmu yang bermanfaat masuk ke dalam hati, dan kemudian tumbuh berupa amal perbuatan. Dari mana kita bisa dapat ilmu yang bermanfaat? Dari dua orang tadi, yaitu dari ulama yang mengamalkan ilmunya, yang kedua dari hukama, yaitu orang-orang yang mengenal Allah. Kadang-kadang orang yang mengenal Allah ini nggak pandai berdebat,
nggak pandai ngomong, apalagi ceramah, disuruh sambutan juga dredeg dia, geget gitu, gemeter, sambutan nggak bisa kalau buat ngomong. Tapi kalau buat mengajarkan, kadang memandang beliau saja, memandang orang arif billah ini, hanya dengan memandang aja kita bisa diajak untuk ingat sama Allah. Ini hukama, namanya arif billah. Nah, dua-duanya ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Dari ilmu yang bermanfaat masuk ke dalam hati, maka dari situ muncul perbuatan-perbuatan kita atau amal-amal kita. Ini dikenalkan dua kelompok orang yang kita harus ambil ilmunya. Apa tuh? Wafi riwayatin Tabrani an Abi Hanifah. Dalam satu riwayat Imam Tabrani dari Abu Hanifah, jalisul kubara wasailul ulama wa khalidul hukama. Duduklah bersama orang-orang besar dan bertanyalah kepada ulama dan berkumpullah dengan hukama. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Hadis riwayat Imam Tabrani. Rasulullah di sini sudah mulai membedakan. Kalau tadi cuma dua kelompok, yang pertama siapa Pak? Ulama. Yang kedua hukama. Kalau ulama itu yang tahu hukum dan dia mengamalkan hukum itu. Kalau hukama itu yang kenal Allah, kenal langsung, makrifat istilahnya. Nah, dua-duanya ini yang bisa memberikan ilmu manfaat. Nah, pada hadis yang barusan riwayat Imam Tabrani ini, Rasulullah mengatakan 3 orang yang perlu kita dekati dan kita ambil ilmunya. Yang pertama siapa? Yang pertama orang besar, kubaro. Yang kedua ulama. Yang ketiga hukama. Saya bahas yang hukama dulu. Kita udah tahu tadi hukama. Siapa itu hukama? Hukama itu orang yang mengenal zat Allah. Tahu, kenal, karena kenalnya kepada Allah, maka rasa takutnya kepada Allah, cintanya kepada Allah ini benar-benar dalam. Dan karena cintanya kepada Allah, dia cinta kepada makhluk-makhluk Allah. Wali-wali Allah ini hukama. Yang kedua siapa? Ulama. Ulama ini orang-orang yang mengerti, yang mengenal hukum-hukum Allah. Bukan mengenal zat Allah, tapi mengenal hukum-hukum Allah. Halal, haram, dia tahu ilmu tafsir, dia tahu fikih, dia tahu ilmu hadis. Ulama, namanya ulama. Tapi belum tentu dia mengenal Allah. Cuma dengan ilmunya dia adalah orang yang taat, karena dia mengamalkan ilmunya. Insya Allah masih banyak yang begini. Ulama yang baik-baik maksudnya. Perlu kita ambil juga, perlu kita ikuti. Karena memang tanpa ulama maka hukum-hukum Islam nggak akan berjalan. Dan nggak ada orang yang bisa kenal bacaan Al-Quran, nggak ada orang yang bisa kenal kitab-kitab seperti ini kalau nggak ada beliau-beliau ini, yaitu kelompok ulama. Apakah ulama mengenal Allah? Belum tentu. Nah, ada satu lagi kubaro. Kubaro ini orang-orang besar. Siapa orang besar? Orang besar ini yang menggabungkan dua kemampuan ini, yaitu dia ulama juga, dia hukama juga. Jarang-jarang yang kayak begini. Dia pandai juga, mahir, dan dia mumpuni dalam ilmu dan hukum-hukum agama. Ya, tafsir dia bisa, hadis dia bisa, bicara tentang hukum juga dia bisa. Kemudian dia bisa juga menuntun murid-muridnya untuk mengenal Allah. Jadi hanya dengan memandang, kadang-kadang memandang guru-guru seperti ini, maka saat kita menerima nasihatnya langsung jelek masuk aja ke dalam hati kita. Menggabungkan dua kecenderungan ini, yaitu pandai terhadap hukum-hukum Allah, dia bisa, dan juga mengenal zat Allah. Mengenal zat Allah. Nah, ini disebut oleh Rasulullah sebagai kubaro, yaitu orang-orang besar. Diartikan di situ orang-orang besar. Ini kubaro, orang-orang yang punya dua kemampuan sekaligus, yaitu hukama dan juga ulama. Ada yang seperti ini, ya meskipun jarang, tapi ada yang seperti ini. Imam Syafi'i, orang-orang kan kenal Imam Syafi'i itu ulama, mengenal hukum-hukum Allah,
pandai tentang hukum-hukum Allah dan mengamalkan hukum-hukum Allah. Nah, tapi Imam Syafi'i masih punya guru lagi. Gurunya namanya Syaiban Ar-Ra'i. Murid-murid Imam Syafi'i itu sempat beberapa kali mengetahui, sempat beberapa kali melihat Imam Syafi'i itu menemui Syaiban Ar-Ra'i. Syaiban Ar-Ra'i ini seorang pengembala. Ya orangnya biasa aja, yang pengembala gimana sih zaman dulu pengembala. Sedangkan Imam Syafi'i guru, bahkan maha guru, banyak santrinya, ribuan yang belajar. Tapi diam-diam datang ke seorang pengembala dan nanyain kemuskilan atau menanyakan masalah-masalah yang hubungannya dengan pengenalan kepada Allah. Itu Imam Syafi'i masih berguru kepada seorang guru lagi, yaitu guru yang memang mengenal Allah. Nah, ada guru-guru yang seperti ini memang kelihatannya dia di pojokan masjid, kelihatannya dia tampilannya juga biasa aja, bajunya mah kemeja aja, nggak pernah yang namanya pakai udeng-udeng, kainnya juga ya cukup gajah duduk juga pas dah, udah nggak pakai yang lain-lain. Tapi dia sebenarnya mengenal Allah, dan kalau kita ketemu sama dia itu masalah-masalah yang kita hadapi itu bisa seketika itu juga hilang, dan kita bisa dibimbing oleh dia untuk senantiasa mengingat sama Allah. Jadi ingat terus sama Allah, minimal kita terdorong untuk melakukan ketaatan. Jadi kalau ketemu sama orang ini kayaknya pengen ibadah mulu. Kalau pengen ketemu orang ini, kalau ketemu sama orang ini kayaknya pengen terdorong hati kita ini pengen menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Ngelihat dari kesehariannya, ngelihat dari kebersahajaannya dia mengajak untuk mengingat Allah, mengajak untuk menyempurnakan ibadah. Nah, ini yang disebut dengan hukama. Nah, kubaro, orang-orang besar ini kalau punya dua kemampuan menggabungkan dua ini. Kalau kita bisa cari, ya cari yang kubaro. Ya kalau nggak bisa, ya cari ulama. Ulama itu wajib dari ulama yang kenal hukum, kenal nas-nas atau teks-teks agama dia kenal. Nah, kalau untuk penataan hati maka kita cari hukama, yaitu guru-guru yang memang mengenal Allah, yang kadang disebut sebagai arif, orang-orang yang mengenal Allah. Karena semua ibadah kita hadirin itu adalah untuk mengenal Allah. Kalau kita nggak kenal sama Allah, ya percuma. Kita ibadah tunggang-tungging, kita ibadah udah tahunan, tapi buat apa? Buat kokoh, buat kebahagiaan akhirat. Apa kebahagiaan akhirat? Surga. Jadi tujuannya apa? Surga. Nanti kita akhirnya antara surga dengan Allah, ini kita lebih milih surga. Nauzubillah. Artinya di sini jangan kemudian surga itu menghalangi kita, menghalangi kecintaan kita kepada Allah, karena harus Allah yang kita cintai, harus Allah tujuan kita, bukan selain Allah. Nah, dengan dibimbing oleh guru-guru yang disebut tadi sebagai hukama, dibimbing oleh guru-guru yang mengenal Allah betul-betul, maka itu akan tertata, niat kita dalam ibadah akan tertata. Kemudian hati kita, kotoran-kotoran dalam hati kita itu juga akan sedikit-sedikit hilang. Biasanya dengan nasihat-nasihat, selain itu ditambah dengan zikir-zikir tertentu, dengan wirid-wirid tertentu yang memang diajarkan oleh guru-guru ini. Kemudian wa khalidil kubar fa innal ulama. Nah, di sini jelasannya, ai fa innal ulama salatatu aqsamin, al ulama ul ahkamillah. Ulama itu ada 3 macam. Yang pertama, ulama orang-orang yang mengerti hukum-hukum Allah, wa hum ashabul fatwa. Mereka ini adalah orang-orang yang biasa memberikan fatwa. Yang kedua, wal ulama ubidatillah faqat. Ulama yang mengenal zat Allah saja. Wa hum al hukama. Ini tadi sempat kita singgung. Wa fi mudakhalatihim tadhibun lil akhlaq. Maka dalam pergaulan dengan mereka ini bisa melatih atau membersihkan akhlak kita. Li'annahum asyaqat qulubuhum bi ma'rifatillah.
karena mereka ulama dan juga hukama dalam hati mereka ini terpancar, hati mereka bersinar sebab mengenal Allah. Wa asyraqat asraruhum bi anwari jalillah, dan juga hati mereka, sir mereka ini juga memancar sinar keagungan Allah. Ulama. Nah, wal ulama'u bil qismain, dan ulama itu ada dua macam. Wahum al-kubara. Wal ulama'ul bil qismain, dan ulama yang punya dua kemampuan sekaligus. Al-kubara, wahum al-kubara, mereka ini adalah kubara. Fa inna mukhalatata ahlillahi taksibu ahwalan saniyah, karena sesungguhnya kumpul atau bersama-sama dengan ahlullah, orang yang mengenal Allah, taksibu ahwalan saniyatan, akan menyebabkan keadaan yang baik atau yang luhur. Wa naf'u bil lahwi fawqa naf'i bil labdi, dan manfaat dengan cara melihat ini lebih utama dibanding manfaat atau di atas manfaat dengan lafaz, dengan ucapan. Faman nafa'aka lahduhu nafa'aka lafduhu wa man la fala. Barang siapa yang perhatiannya atau memandangnya tidak memberikan manfaat, maka lafadznya juga tidak akan memberikan manfaat, ucapannya tidak akan memberikan manfaat. Ini yang tadi sempat kita singgung. Ada kubaro itu yang punya dua bagian kemampuan sekaligus, ilmu-ilmu agama, hukum-hukum dia kenal, dan juga dia mengenal Allah. Kubaro. Nah, dari kesemuanya itu, kubaro dan juga dari dua, kubaro atau hukama, ini adalah ahlullah. Ini adalah orang-orang yang merupakan orang-orang yang merupakan pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah ini hendaklah kita cari dan hendaklah kita berguru kepada orang-orang pilihan Allah ini. Karena orang-orang dengan bergaul bersama mereka, maka akhlak kita itu akan baik. Perlahan-lahan ketemu, seminggu sekali ketemu lagi, perlahan-lahan akhlak kita akan menjadi lebih baik dengan bertemu para hukama atau para kubaro ini, yaitu ulama-ulama, orang-orang yang memang mengenal Allah. Kadangkala mereka enggak ngomong apa-apa, tapi mereka memperhatikan dan juga membimbing kita. Apa bimbingannya? Doa. Doa. Jadi sebelum dia ngomong, sebelum dia ngajar atau memberikan nasihat, itu udah duluan sampai doanya. Orang yang perhatiannya itu bisa memberikan manfaat untuk kita, maka ucapannya pasti memberikan manfaatnya. Tapi kalau perhatiannya tidak memberikan manfaat, maka ucapannya pasti kosong. Maksudnya kita dengar dan gak akan masuk ke dalam hati kita. Itu Isya. Belum. Udah Isya. Nah, ini yang kadang-kadang ya, yang tadi saya sebut orang-orang ini, ahlullah ini, beliau-beliau yang mulia ini, kita belum diomongin apa-apa, itu baru melihat aja hati kita udah tenang, karena doanya udah masuk duluan. Doanya diperhatikan kita dengan doa-doanya, diperhatikan kita dengan kekuatan jiwanya, harapan untuk murid-muridnya. Nah, begitu kita memandang beliau-beliau ini, kita udah tenang, maka baru mandang aja udah memberikan ketenangan, apalagi ngomong, apalagi ucapannya pasti akan memberikan ketenangan. Nah, inilah guru-guru yang membimbing hati kita, guru-guru yang membimbing jiwa kita untuk mendekat dan terus mengenal Allah. Mudah-mudahan Allah menunjukkan guru-guru seperti ini untuk kita semua. Amin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.